لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenankanlah saya Azalia Mutiara Ramona Putri pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kajian tentang keutamaan menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya belajarlah, karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai dan pemilik ilmu. Itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memposisikan ilmu sangat tinggi. Begitu pula dengan orang yang memiliki ilmu. Salah satunya digambarkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan keutamaan mencari ilmu, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Menurut tafsir Al-Qurtubi, sesungguhnya wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim terbagi menjadi 3 hukum, yaitu fardu ain, fardu kifayah, dan haram. Fardu ain, di mana hukumnya adalah wajib untuk diketahui oleh setiap individu. Ilmu yang tercakup dalam hukum ini adalah semua ilmu syar'i yang menjadi pengetahuan dasar tentang agama, baik permasalahan usul, asas seperti akidah, tauhid, dan manhaj, sampai permasalahan furu', cabang seperti sholat, zakat, sedekah, haji, dan sebagainya. Fardu kifayah, di mana hukumnya tidak wajib atas setiap individu, sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya. Kalaupun diwajibkan atas setiap individu, tidak semua orang dapat melakukannya. Bahkan mungkin saja dapat menghambat jalan hidup mereka. Oleh karena itu, hanya sebagian orang saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya dengan rahmat dan hikmahnya. Namun ada hukum dalam menuntut ilmu yang membuat menuntut ilmu menjadi haram, yakni ketika ilmu yang dicari dan dipelajari justru akan membawa pelakunya kepada kesesatan, kemaksiatan, bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat, dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkannya kitabullah dengan sihir itu niscaya tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Ilmu pengetahuan pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu ilmu daruri dan ilmu nashari. Ilmu daruri adalah pengetahuan tentang suatu kasus tanpa perlu penelitian dan bukti atau dalil keterangan. Misalnya, pengetahuan bahwa api itu panas. Dan ilmu nashari adalah pengetahuan tentang suatu kasus yang
didahului dengan penelitian dan pembuktian menggunakan dalil. Misalnya, pengetahuan tentang tata cara wudhu dan sholat. Salah satu contoh dari umat Islam yang sangat ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla karena keteladanan ilmunya adalah Imam Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i dapat ditingkatkan derajatnya oleh Allah? Karena Imam Syafi'i adalah pribadi yang salaf, yang alim, beradab, zahid, seorang muhadis, faqih, dan ahli ibadah. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Mungal Bangsa, Miss Nur Azizah, dan guru-guru dan staf tata usaha, dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Raka Andika Faras dari kelas 9 Salman, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertausiah di hari Jumat yang berkah ini. Tema yang akan saya bawakan adalah keutamaan menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu sekadar sunnah. Jika dijalankan mendapatkan dosa, dan jika tidak dijalankan tidak apa-apa. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim atau fardhu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Adapun sebuah hadis sahih yang menjelaskan kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun keutamaan menuntut ilmu yaitu 1. Memudahkan seseorang mendapatkan surga yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. 2. Ilmu sebagai amal jariyah. 3. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dan keutamaan yang terakhir adalah orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keutamaan menuntut ilmu, adapun juga adab atas menuntut ilmu dalam Islam, yaitu 1. Niat lillahi ta'ala, seperti firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. 2. Selalu berdoa saat menuntut ilmu. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Menjauhi maksiat. 5. Jangan sombong ketika menuntut ilmu. Dan yang terakhir, 6. Menyimak guru saat menuntut ilmu, karena jika guru tidak ridho kepada kita, maka sia-sialah ilmu tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tepat di ujung tausiah hari ini. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf.
jika ada salah tutur kata dan beberapa kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Belakang saya. Hari ini saya akan membawakan khutbah Jumat bersama pentingnya mencari ilmu. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menekankan dalam khutbah Jumat kali ini bahwa sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertambah dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk meningkatkan ketakwaan, maka tentu saja kita harus mau belajar, mau mengaji dan mau menimba ilmu. Seluruh ilmu yang dapat menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, baik itu berupa ilmu-ilmu ibadah makhdhah sebagai tata cara sholat, membaca Al-Quran, berpuasa dan berhaji, ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab al-ilma, yang ilmu ilman, yang berarti mengetahui sesuatu, atau juga berasal dari kala al-lama, yang berarti memberi tanda atau petunjuk, yang berarti mengetahui. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap individu muslim. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang banyak hal. Meski benar bahwa prioritas dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya imam dan Islam, serta ilmu mengenal Allah, namun umat Islam tidaklah boleh begitu saja mengabaikan ilmu-ilmu lainnya, karena tanpa ilmu umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan umat-umat yang lain di muka bumi ini. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan ilmu kita dapat meningkat tabir kehidupan manusia dan memahami rahasia-rahasianya yang diciptakan Allah agar diungkapkan oleh manusia demi kemajuan peradabannya. Memang benar bahwa mencari ilmu sesungguhnya terasa amat berat, terutama ilmu-ilmu yang dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tentu menjadi sangat benar sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menempuh suatu jalan cara mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Pada hadis ini ungkapan salaka menempuh jalan bukan hanya mencakup arti jalan sebagai indrawi, yaitu jalan yang dilalui kedua kaki, seperti seorang pergi dari rumah menuju tempat untuk menimba ilmu, baik berupa masjid, madrasah ataupun universitas dan lain sebagainya. Namun termasuk pula mencakup arti jalan sebagai maknawi. Maksudnya adalah hal-hal yang memberatkan selama perjalanan tersebut, misalnya biaya dan waktu yang tersita. Misalnya saja seorang harus menempuh perjalanan dalam mencari ilmu, berjalan dari satu kota ke kota lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dari negeri ke negeri yang lain untuk mencari ilmu. Maka ia tidak hanya harus mengeluarkan biaya berupa harta, namun juga mengorbankan perasaan untuk meninggalkan keluarga, sahabat, dan kampung halaman yang dicintainya. Ini semua adalah termasuk hal-hal yang harus diatasi dalam menempuh jalan untuk mendatangkan ilmu. Namun tentu semuanya akan tergantikan berkala telah mendapatkan ilmu yang dijalankannya. Jika seorang ingin sukses di dunia, ilmu membawa menuju kesuksesan, dan jika ingin beruntung di akhirat kelak, maka ilmu pula lah yang mendekatkan keberuntungan dan pahala Allah tersebut. Sebagai hadis riwayat Ibnu As-Sakhir, siapapun yang menghendaki keberhasilan dunia maka ia harus berilmu, siapapun yang menghendaki keberuntungan akhirat ia pun harus berilmu, dan siapapun yang menghendaki keduanya tentu harus berilmu. Hadirin yang berbahagia, mestinya kita merenungkan kembali pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai dikutip dalam kitab Hiyatul Auliya wa Tabaqul Asfiya, bahwa meraih ilmu pengetahuan demi ridha Allah, karena pengetahuan melahirkan kesalehan, menggunakan ilahi dan takut akan dosa. Mencari ilmu demi ridha adalah ibadah, belajar dari sikap mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz yang menyatakan mencari ilmu dan perjuangan yang pahalanya seperti pahala berjihad. Mengajarkan ilmu kepada mereka yang menganggapnya berharga adalah sedekah, dan mengamalkannya pada rumah seorang memperkuat tali silaturahmi di antara keluarga. Ilmu adalah sahabat penghidup ketika kita dalam kesendirian. Ilmu adalah sahabat terbaik bagi para pemenangan. Ilmu adalah sahabat terdekatmu yang menyampaikan asahinya kepadamu. Ilmu adalah pedangmu yang paling ampuh untuk lawanmu. Dan terakhir, ilmu adalah pakaian yang akan menaikkan derajatmu dalam persaudaraanmu.
Telah jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Surah Az-Zumar ayat 39 juz 9. Tentu kita semua bisa menjawabnya dengan mudah karena ilmu jelas-jelas membedakan antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak memilikinya. Maka sebagai akhir khutbah ini saya ingin berpesan, marilah kita semua tiada henti menurut ilmu hingga akhir ayat. Dimanapun dan kapanpun, tak terbatas hanya di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun di pengajian-pengajian saja, namun juga dalam setiap hal dan kesempatan yang diberikan oleh kehidupan kita. Karena ilmu pengetahuan adalah puncak segala kebahagiaan, bagian kebodohan adalah titik awal dari segala keburukan. Keselamatan diantara datang dari ilmu, kehancuran datang dari kebodohan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.